Busu Dandai membawa Ki Bale oro-oro ke halaman belakang. Di sebuah ruangan yang bentuknya mirip kandang kuda, Ki Bale menemukan Nilot Paladala, cucu kesayangannya, disekap. Dia marah sekali. Nilot tampak lemah, wajahnya pucat, pakaiannya kusut dan matanya layu. Ki Bale bertambah geram dan cemas begitu melihat sang cucu muntah bercampur darah. Nilot, aduh, kau muntah. Ada darahnya. Muntahmu ada darahnya. Aku tidak tahan lagi. Nilot, kau, apa yang kau rasakan, Nilot? Nilot, cucuku, mengapa kau diam saja? Nilot, tidak usah khawatir, Ki Bale. Cucumu hanya pingsan. Busu Dandai, apa yang telah kau lakukan pada cucuku, Tenang, Ki Bale. Kita bisa selesaikan urusan ini dengan baik. Apa yang kau lakukan pada cucuku, Busu Dandai? Mengapa dia pingsan? Barangkali karena tubuhnya sangat lemah. Padahal kami sama sekali tidak menyentuhnya. Kami justru berusaha memperlakukannya dengan baik. Kami sediakan makanan yang enak-enak. Kami berikan minuman yang segar. Tapi mungkin cucumu memang sedang dalam keadaan sakit. Dia sakit sebelum prajurit-prajuritku membawanya kemari. Tidak mungkin. Pasti kau telah melakukan suatu perbuatan yang nista pada cucuku. Terus terang saja, Busu Dandai. Sebelum kesabaranku habis. Semua tergantung padamu, Ki Bale. Cucumu akan segera sembuh kalau kamu mau bekerja sama denganku. Bekerja sama tai kucing? Hah. Aku tidak sudi bekerja sama dengan penggawa kerajaan macam kau. Hatimu busuk, jiwamu kotor penuh lumpur dosa, dan perbuatanmu tidak terpuji. Terserah. Aku sudah menawarkan sesuatu yang mestinya kau terima dengan baik. Tapi kalau kau tolak, terserah. Aku tidak akan menanggung akibatnya. Nilot, benar, dia hanya pingsan. Dia akan segera sadar kembali. Selama dia tinggal di ruangan ini, sudah beberapa kali dia pingsan. Dia harus segera diobati. Minggir, Busu Dandai. Jangan berdiri di depan pintu. Kau mau apa, Ki Bale? Itu bukan urusanmu. Dengar, Ki Bale. Dengar baik-baik. Kalau kamu tahu tawaran apa yang aku berikan, pasti sikapmu akan berubah. Percayalah, kamu tidak akan bisa menyembuhkan Nilot Paladala, cucu kesayanganmu itu. Tidak akan ada seorang pun tabib mampu melakukannya. Hei, apa maksudmu? Makanya sabar. Tenang saja. Kita bicarakan secara baik-baik. Tapi lihat, Busu Dandai. Keadaannya sudah sangat parah. Kalau aku tidak segera membawanya pergi dari sini, tidak segera diobati seorang tabib, dia bisa mati. Sudahlah, Busu Dandai. Jangan mencegahku. Cepat minggir. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Jika anak buahmu berani menghalangiku, mereka akan menyesal. Dan kau pun akan menyesal. Cepat minggir. Kau memang keras kepala, Ki Bale. Tapi terserah. Aku sudah mengatakan apa adanya. Cucumu tidak mungkin bisa disembuhkan sekalipun oleh seorang tabib yang hebat ternama. Bisa. Bisa saja kau membawanya pergi dari sini. Aku tidak akan melarang. Tapi cucumu pasti akan mati di tengah perjalanan. Bagaimana? Sekarang kau mau mendengarkan kata-kataku? Kau mau menerima tawaranku? Kita bekerja sama. Tidak ada yang dirugikan. Cucumu akan selamat, dan tentu saja aku akan memperoleh apa yang aku inginkan. Kau hanya sekedar menggertak, dan itu tidak akan berhasil. Awas, Busu Dandai. Aku mau lewat. Kalau begitu kamu tidak sayang pada cucumu, Ki Bale. Karena kamu kepala batu dan hanya mementingkan dirimu sendiri. Baiklah, silakan.
Ayo silahkan pergi. Dan mari kita lihat buktinya. Kau akan tahu apakah aku berbohong atau tidak. Setelah cucumu terbujur kaku menjadi mayat. Mengapa kau diam saja? Ayo, silahkan pergi. Aku tidak akan mencegahmu. Dan anak buahku juga akan aku larang untuk menghadang langkah-langkahmu. Kau berubah pikiran? Kau licik, Bu Sudandai. Aku tahu. Pasti kau telah melakukan sesuatu pada cucuku. Kau meracuninya ya? Kau meracuni Nilot cucuku, Mungkin benar apa yang kau katakan itu, Ki Bale. Bu Sudandai memang licik, tapi aku sudah biasa bekerja dengan cara-cara seperti ini. Manusia licik, biadab, hatimu busuk. Kau boleh menyumpah-nyumpah sesuka hatimu, Ki Bale. Tapi kartu kemenangan sudah terselip di jari-jari tanganku ini. Mau atau tidak mau, kau harus menuruti keinginanku. Kecuali kau ingin melihat cucumu mati secara sia-sia. Jadi benar, kau telah meracuninya. Dengar baik-baik, Ki Bale. Racun itu memang tidak akan segera membunuhnya. Dia bekerja perlahan-lahan. Racun itu diramu khusus memang untuk menghilangkan nyawa seseorang secara perlahan-lahan. Kurang ajar. Manusia berhati binatang kau, Bu Sudandai. Cepat atau lambat, akhirnya racun itu akan membunuh cucumu, Ki Bale. Ya, mungkin saja saat itu akan datang besok atau lusa. Aku tidak tahu secara pasti. Tergantung daya tahan tubuh cucumu sendiri. Yang aku ketahui, Ki Bale, secara pasti cucumu tidak akan bisa meloloskan nyawanya dari terkaman racun maut itu. Dan kau pikir aku akan tinggal diam, Bu Sudandai? Tidak. Sekarang juga akan kubalas perbuatanmu. Akan kubunuh kau, manusia busuk. Kubunuh kau. Ayo Bu Sudandai keparat. Kau pikir aku tidak berani memecahkan batok kepalamu? Kau pikir Ki Bale Oro-Oro seorang penakut? Sekalipun aku seperti gelandangan, aku tampak seperti gembel tua tanpa harga. Tapi kalau hanya untuk membinasakanmu, aku belum kehilangan nyali, Bu Sudandai. Kau mau bukti? Kau tidak percaya atau mau bukti, ha? Jangan tertawa. Ini bukan lucon. Aku bersungguh-sungguh. Kalau kau ingin bukti, aku akan membuktikannya sekarang juga. Aku tidak peduli apakah begundal-begundalmu akan berdatangan ke tempat ini untuk mengeroyok Ki Bale Oro-Oro. Tapi rasa-rasanya aku cukup puas jika bisa memecahkan batok kepalamu. Keparat kau! Aku kira kamu tidak sebodoh itu, Ki Bale. Aku memang tidak bodoh. Dan aku bukan seorang pengecut. Aku percaya, Ki Bale. Aku percaya semua yang baru kamu katakan. Tapi ingat, jika sampai kamu bertindak bodoh, cucumu tidak akan bisa diselamatkan lagi. Aku tidak peduli. Pokoknya kau harus mati di tanganku. Tidak. Aku yakin kau tidak berani melakukannya. Karena apa? Karena kamu sangat menyayangi cucumu. Karena Nilot Paladala adalah seorang gadis yang sangat berharga dan mempunyai nilai yang sangat tinggi bagimu, Ki Bale. Mungkin di dunia ini tidak ada yang lebih berharga bagimu seperti Nilot Paladala. Benar bukan apa yang aku katakan? Nah, karena itu lebih baik tenangkan hatimu. Mari kita bicara dan berunding. Bermusyawarah agar kita sama-sama tidak dirugikan.
Bagaimana? Lepaskan cengkeraman tanganmu, Ki Bale. Dan mari kita duduk berhadap-hadapan untuk saling membuka kartu masing-masing. Aku yakin kartumu tidak terlalu jelek. Apa yang kamu inginkan dariku, Busudandai? Lepaskan dulu tanganmu. Aku tidak bisa bicara dengan jelas kalau tanganmu mencengkeram pundakku seperti ini. Ya, bukankah begitu lebih baik? Oh, iya, teruskan. Aku kira kamu bisa bersikap sedikit sopan pada aku, Ki Bale Oro-Oro. Aku tidak terlalu jahat seperti yang kau bayangkan. Aku bisa diajak bicara, berunding, musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Jawab pertanyaanku, Busudandai. Apa yang kau inginkan, ha? Sebentar. Kau tidak ingin bicara sambil minum tuak? Aku mempunyai persediaan tuak yang enak dan harum baunya. Tidak usah berbelit-belit, Busudandai. Aku tidak butuh minum tua dari manusia busuk seperti kamu. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku akan minum tuak sendiri. Nyaman sekali tenggorokan setiap kali tuak mengalir ke dalam perutku. Nyaman dan membuat tubuhku menjadi ringan. Dan mulutku pun bisa untuk bicara dengan benar serta bijak. Sebenarnya tidak banyak yang aku inginkan darimu, Ki Bale Oro-Oro. Cepat katakan. Sebaiknya lebih dahulu kita membuat kesepakatan. Sekarang ini keadaan cucumu sangat memprihatinkan. Dia mengalami luka dalam yang cukup parah akibat racun. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku mempunyai penawarnya. Dan aku akan segera memberi penawar racun ini padamu. Asal kau mau meluluskan permintaanku. Permintaan apa? Hah? Hanya sebuah cerita. Aku ingin kau menceritakan padaku dengan jelas dan gamblang, disertai bumbu-bumbu yang menarik. Cerita? Cerita mengenai apa yang kau inginkan? Hah? Aku bukan seorang pendongeng atau tukang mengarang cerita. Hah? Tentu saja aku akan meminta sesuatu yang memang kamu memilikinya, Ki Bale. Permintaanku sederhana saja. Ceritakanlah mengenai senjata-senjata pusaka Mataram. Senjata pusaka Mataram? Senjata yang mana? Aku tidak tahu menahu soal senjata pusaka Mataram. Benar kamu tidak tahu? Aku tidak percaya. Keyakinanku tidak mengatakan demikian, Ki Bale. Justru kamu orang yang paling tahu mengenai senjata-senjata pusaka Mataram yang sampai saat ini tersimpan di gudang pusaka. Tidak, Busudandai. Tidak. Aku tidak bisa menceritakan persoalan itu. Karena memang aku tidak tahu mengenai senjata pusaka Mataram. Carilah orang lain yang tahu, yang lebih paham soal ini, dan mau menceritakannya kepadamu. Jadi kamu tidak mau berterus terang padaku, Ki Bale? Kamu rela kalau cucumu... Kau berusaha memeras aku, Busudandai. Aku hanya menginginkan sesuatu yang kau miliki. Dan aku tidak minta terlalu banyak. Ingat, Ki Bale, kamu lebih berat yang mana? Cerita mengenai senjata pusaka Mataram ataukah nyawa Nilot Paladala? Ayo, silahkan pilih. Tapi aku tidak akan memberimu waktu lebih lama. Sekarang juga kau harus berani mengambil keputusan. Tidak, Busudandai. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Aku tidak berani menceritakan soal senjata pusaka Mataram. Karena hal itu memang menjadi rahasia kerajaan. Kalau begitu baiklah. Aku toh tidak bisa memaksamu. Tapi aku terpaksa mengeluarkan kartu kemenangan
Dan kamu akan menyesal nanti. Tunggu Bu Sudandai. Kau tahu, aku tidak mungkin memenuhi keinginanmu. Bagaimana aku bisa percaya? Orang-orangku sudah melihat sendiri kau mengoceh soal senjata itu di pasar, di tempat keramaian umum. Ya, mungkin juga. Tapi aku sedang mabuk. Masa kau percaya kata-kata orang mabuk? Justru ketika sedang mabuk biasanya orang lengah, lalu secara tidak sadar membongkar rahasia pribadinya. Cukup Ki Bale. Aku tidak mau berpanjang lebar. Semua tergantung apa yang kau pilih. Dan nasib cucumu tergantung pilihanmu itu. Maka jangan sembrono. Jangan sok jago. Tapi tunjukkan sifat dan sikap yang bijak. Sebentar, Bu Sudandai, sebentar. Sebenarnya, untuk apa kau ingin tahu soal senjata-senjata pusaka itu? Untuk menyelamatkan kerajaan Mataram tentu saja. Aku seorang penggawa. Seorang pejabat kerajaan. Aku punya tugas dan kewajiban menjaga keselamatan negara. Aku tidak percaya orang seperti kau, Bu Sudandai, mempunyai niat sebagus itu. Tapi sudahlah, itu tidak penting. Bagiku yang lebih penting adalah bocah perempuan ini, Nilot Paladala, cucuku. Ya. Aku akan melakukan apa saja demi menyelamatkan nyawanya. Bagus. Bagus kalau kamu sudah menyadarinya. Tapi terus terang, Bu Sudandai, aku tidak tahu terlalu banyak soal senjata pusaka Mataram. Ceritakan saja apa yang kamu tahu. Sisanya akan aku lengkapi sendiri. Kau boleh mulai sekarang, Ki Bale. Sebenarnya, ada puluhan senjata pusaka tersimpan di Istana Mataram. Tapi yang paling ampuh, paling sakti, paling berpengaruh, hanya ada 4 macam. Ki Bale oro-oro lalu berceloteh soal 4 macam senjata pusaka Mataram yang sampai saat ini keberadaannya sangat dirahasiakan. Yang pertama berupa keris bernama Kiai Tunggul Manik, kedua berupa sebuah cunduk mentul, ketiga sebuah tusuk konde, dan keempat sebuah cundrik atau keris kecil yang terkenal dengan sebutan cundrik Mataram. Dengan merasa nyaman dan menang, Bu Sudandai mendengarkan seluruh tutur kata Ki Bale oro-oro sambil minum tuak. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Borobudur